Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, izinkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai artikel dengan judul Fenomena Pengangguran di sini. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Zawa Ofila Basyari dengan NPM 23 10.030. Beserta rekan-rekan saya, yaitu ada Nama saya Raka Satria Wibawa dengan NPM 2310.002. Saya Yusuf Sofian dengan NPM 2310.006. Saya Ratna Syaulandari dengan NPM 2310.040. Nama saya Alivia Permaiswari dengan NPM 2310.044. selanjutnya. Alasan kami memilih judul fenomena pengangguran yaitu karena hal ini wajar untuk kami bahas, mengingat Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat pengangguran yang tinggi. Fenomena ini selalu meningkat setiap tahun, baik dari kalangan lulusan SMA, SMK maupun sarjana. Menurut riset yang kami lakukan di tahun 2023, berdasarkan data trending ekonomi, Indonesia adalah negara dengan tingkat pengangguran tertinggi kedua di Asia Tenggara tahun ini. Tercatat, tingkat pengangguran di dalam negeri mencapai 5,45% pada Februari 2023. Karena itu, di sini kami akan membahas beberapa poin mengenai fenomena pengangguran ini. Yang pertama ada definisi, yaitu yang kedua ada faktor, yang ketiga ada akibat, yang keempat cara mengatasi, lalu yang terakhir ada contoh dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya, saya persilahkan kepada rekan saya untuk membahas mengenai definisi. Saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi pengangguran itu sendiri. Pengangguran adalah suatu fenomena di mana individu yang berpotensi untuk bekerja dan ingin bekerja tidak dapat menemukan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan dan keinginan mereka, dan mereka aktif mencari pekerjaan. Yang dimaksud definisi itu adalah banyak masyarakat atau orang-orang tidak menemukan pekerjaannya tidak sesuai dengan keinginannya dan menyebabkan terjadinya pengangguran itu sendiri. Jadi banyak gitu pengangguran karena alasannya tidak menemukan pekerjaan yang sesuai dengan keinginannya sendiri, kemauannya sendiri. Baik, itu dari saya. Selanjutnya, Untuk selanjutnya, teman saya. Oke, selanjutnya saya akan memperjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi pengangguran. Itu pertama adalah konjungtural atau siklus ekonomi. Konjungtural itu ketika ekonominya mengalami perlambatan. Selanjutnya itu struktural, yaitu ketidakcocokan antara keterampilan dan kualifikasi pekerjaannya. Selanjutnya geografis, yaitu ketidakcocokan antara lokasi pekerjaan. Selanjutnya friksional adalah pengangguran sementara. Faktor selanjutnya yaitu siklus hidup yang dipengaruhi oleh siklus hidup seseorang. Faktor untuk selanjutnya lagi pengangguran sesar, fluktuasi ekonomi. Selanjutnya kebijakan pemerintah, yaitu regulasi ketenaga pekerjaan. Dan terakhir yaitu perubahan demografis, perubahan struktur demografis sendiri. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Saya akan menjelaskan akibatnya. Akibat dari pengangguran adalah berpotensi membuat keuangan negara membengkak, meningkatkan angka kriminalitas, konflik warga negara dengan pemerintah, meningkatkan angka kemiskinan, menyebabkan kesenjangan sosial. Sekian dari saya. selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana sih cara mengatasi dari fenomena tersebut. Yang pertama itu ada memperbanyak lowongan pekerjaan, lalu yang kedua itu ada meningkatkan investasi, yang ketiga ada mendorong kewirausahaan, yang keempat ada peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang kelima ada memberikan pinjaman modal usaha,
Yang keenam, meningkatkan bursa tenaga kerja. Yang ketujuh, memberikan pelatihan kerja. Yang kedelapan, meningkatkan kerjasama antar sektor. Yang kesembilan, meningkatkan produktivitas. Lalu yang terakhir, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sekian dari saya. Lalu di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh fenomena pengangguran dalam kehidupan sehari-hari. Ada namanya pengangguran normal atau friksional. Pengangguran ini terjadi ketika seseorang berhenti bekerja karena ingin mendapatkan pekerjaan lain yang dirasa lebih menguntungkan. Contohnya yaitu seseorang yang berhenti dari pekerjaan saat ini untuk mencari pekerjaan yang lebih baik. Lalu saya akan menyampaikan kesimpulan. Kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu ada definisi. Definisi dari pengangguran adalah suatu fenomena di mana individu yang berpotensi untuk bekerja dan ingin bekerja tidak dapat menemukan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan dan keinginan mereka dan mereka aktif mencari pekerjaan. Lalu ada faktor-faktor dari pengangguran, yaitu yang pertama ada konjungtural, siklus ekonomi, lalu yang kedua ada struktural, yang ketiga geografis, yang keempat friksional, yang kelima siklus hidup, yang keenam pengangguran sesar, yang ketujuh kebijakan pemerintah, yang kedelapan perubahan demografis. Lalu ada akibat atau dampak dari pengangguran. Yang pertama ada berpotensi membuat keuangan negara membengkak. Yang kedua, meningkatkan angka kriminalitas. Yang ketiga, dapat memunculkan konflik warga negara dengan pemerintah. Yang keempat, dapat menyebabkan kesenjangan kesempatan bekerja. Lalu, adapun cara mengatasi fenomena pengangguran yang dapat dilakukan oleh pemerintah. Perusahaan, dan masyarakat. Yang pertama ada memperbanyak lowongan kerja, meningkatkan investasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, mendorong kewirausahaan, memberikan pinjaman modal usaha, meningkatkan bursa tenaga kerja, memberikan pelatihan kerja, meningkatkan kerjasama antar sektor, meningkatkan produktivitas, dan yang terakhir meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lalu ada contoh pengangguran dalam kehidupan sehari-hari yaitu pengangguran normal dan friksional. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.